warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawarah ingin menjelaskan pengertian kalimat dan pola dasar kalimat. Pengertian kalimat. Dalam ragam resmi, sebuah kalimat sekurang-kurangnya harus memiliki dua unsur. Yang pertama subjek, yang kedua predikat. Apabila sebuah pernyataan tidak memiliki unsur subjek dan predikat, maka pernyataan tersebut bukan kalimat, tetapi termasuk ke dalam frasa. Inilah yang membedakan antara kalimat dengan frasa. Secara umum, pengertian kalimat adalah satuan bahasa terkecil, baik lisan ataupun tulisan, yang mengungkapkan isi pikiran secara utuh. B. Pola dasar kalimat. Pola dasar kalimat ada 8. Yang pertama, kalimat berpola dasar subjek dan predikat. Contohnya, gambar itu bagus. Yang kedua, kalimat berpola dasar subjek, predikat, dan objek. Contoh, mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Yang ketiga, kalimat berpola dasar subjek, predikat pelengkap. Contoh, anaknya beternak ayam. Yang keempat, kalimat berpola dasar subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contoh, dia mengirim saya surat. Yang kelima, kalimat berpola dasar subjek, predikat, dan pelengkap. Contoh, dia berasal dari Surabaya. Yang keenam, kalimat berpola dasar subjek, predikat, objek, keterangan. Contoh, saya memasukkan pakaian ke dalam lemari. Yang ketujuh, kalimat berpola dasar subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contoh, Ungu bermain musik di atas panggung. Dan yang kedelapan, kalimat berpola dasar subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, dia mengirimi ibunya uang setiap bulan. Kalimat menurut struktur gramatikanya. Jadi, kalimat menurut struktur gramatikanya itu ada 4, yaitu kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk tidak setara, dan kalimat majemuk campuran. Yang pertama yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal ialah kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat saja. Contohnya, mahasiswa berdiskusi. Dan juga, setiap kalimat tunggal dapat diperluas dengan menambahkan kata-kata pada unsur-unsurnya, seperti keterangan tempat, keterangan waktu, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara terjadi pada dua kalimat tunggal atau lebih. Seperti Leni mendapatkan nilai yang bagus karena ia memiliki otak yang cerdas. Macam-macam kalimat majemuk setara ini ada 3, yaitu setara menggabungkan, setara memilih, dan setara mempertentangkan. Ketiga yaitu kalimat majemuk tidak setara. Kalimat majemuk tidak setara terdiri atas satu suku kalimat yang bebas dan satu kalimat atau lebih yang tidak bebas. Kalimat majemuk tidak setara dibagi dalam bentuk induk kalimat dan anak kalimat. Induk kalimat ialah gagasan inti, sedangkan anak kalimat ialah pertalian gagasan dengan hal-hal lain, seperti adanya kata-kata jika, sekalipun, meskipun, walaupun, dan lain-lain sebagainya. Seperti contoh, meskipun komputer yang dipakai dengan alat-alat modern, mereka masih dapat mengacaukan data-data komputer itu. Yang keempat, kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran ialah kalimat majemuk yang merupakan gabungan dari kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk tidak setara. Seperti contoh, pekerjaan itu sudah selesai ketika ayah pulang dari kerja dan ibu sudah menidurkan. Jenis kalimat berdasarkan retorikanya. Yang dimaksud dengan retorika adalah gaya penyajian. Kalimat berdasarkan retorikanya dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, kalimat yang melepas. Kalimat yang melepas terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali unsur kalimat atau induk kalimat dan diikuti oleh unsur tambahan atau anak kalimat. Contoh, saya akan dibelikan mobil oleh ayah jika saya lulus ujian sarjana. Yang kedua, kalimat yang klimas. Kalimat yang klimas terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali anak kalimat dan diakhiri oleh induk kalimat. Contoh,
Kalau dia belajar dengan giat, ibu mau membelikannya ponsel baru. Yang ketiga, kalimat yang berimbang. Kalimat yang berimbang disusun dalam bentuk kalimat majemuk setara dan majemuk campuran. Contoh, jika fasilitas hotel ini memadai, pengunjung akan semakin ramai berdatangan. Jenis kalimat menurut fungsinya. Yang pertama, kalimat pernyataan atau deklaratif. Kalimat pernyataan dipakai jika penutur ingin menyampaikan sesuatu dengan lengkap kepada lawan bicaranya. Biasanya intonasi menurun, tanda baca, titik. Contohnya, tidak semua bank memperoleh kredit lunak dari pemerintah Somalia. Kedua, kalimat pertanyaan atau interrogatif. Kalimat pertanyaan dipakai jika penutur ingin memperoleh reaksi atau informasi yang diharapkan. Biasanya intonasi menurun, tanda baca, tanda tanya. Pertanyaan sering menggunakan kata tanya seperti bagaimana, mengapa, apa, kapan, siapa, dan mengapa. Contohnya, mengapa dia gagal dalam ujian? Yang ketiga, kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah dipakai jika penutur ingin melarang atau menyuruh orang berbuat sesuatu. Biasanya intonasi menurun, tanda baca titik atau tanda seru. Contohnya, tolong buatlah dahulu rencana pembiayaannya. Yang keempat, kalimat seruan. Kalimat seruan dipakai jika penutur ingin mengungkapkan perasaan yang kuat atau yang mendadak. Biasanya ditandai dengan menaiknya suara pada kalimat lisan dan dipakainya tanda seru atau tanda titik pada kalimat tulis. Contohnya, nah ini dia yang kita tunggu. Kalimat efektif. Kalimat efektif ialah memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan yang ada dalam pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara dan penulis. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri khas, yaitu kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan.